Smart Viewers, welcome back to Binusian on Screen. Yes, okay. Ya, ada di segmen kedua nih yang dimana kita akan berbincang-bincang dengan salah satu alumni Binus University yang tentunya sudah menorehkan berbagai prestasi ya. Betul. Ya, memiliki seragam apa ya, mungkin pengalaman juga mungkin bisa cerita, dibagikan. Di mana di sini teman-teman juga pastinya akan mendapatkan pembelajaran-pembelajaran ya, di mana memang mungkin belajar dari kesalahannya atau mungkin pokoknya banyak banget ya buat teman-teman. Pokoknya pasti penasaran, langsung aja kalau misalnya kita lihat cuplikannya, ini dia. Oke, Smart Viewers. Nah, sekarang di sini kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan alumni dari Binus University. Nah, ini awalnya buat teman-teman pasti banyak banget yang pengen belajar mengenai skill-skill tertentu gitu kan. Nah, ini ada salah satu skill yang nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita, di mana sepertinya ini salah satu bisa dibilang jenjang pekerjaan yang banyak lagi pengen dicari-cari, tapi memang untuk dari source-nya sendiri kayak SDM-nya itu masih sedikit gitu. Nah, ini langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan Kak Garay. Halo Kak, apa kabar? Halo Nathan, baik. Gimana kabarnya? Syukur. Sehat-sehat ya? Sehat-sehat. Sehat, alhamdulillah. Oke, nah Kak Garay, boleh dong dari kita sendiri kan pengen tahu nih, dari Kak Garay sendiri kan sekarang posisinya sebagai untuk di Apiary Academy? Aku General Manager Apiary Academy. General Manager, luar biasa. Nah, ini buat teman-teman, jadi di sini banyak banget yang bisa kita akan kulik-kulik. Tapi sebelum itu kita tarik mundur sedikit dulu ya guys. Jadi buat Kak Garay sendiri kan dulu ini pernah menempuh pendidikan jurusan Marketing Communication di Binus University. Nah, ini awalnya untuk dari Kak Garay sendiri memutuskan untuk mengambil jurusan tersebut dan kenapa di Binus gitu kan? Oke, sebenarnya awalnya kenapa marketing communication, karena as simple as suka ngomong aja sih gitu. Jadi cari jurusan yang memang nantinya pas bekerja bisa bertemu banyak orang dan juga aku bisa mengasah skill komunikasi aku gitu. Jelas-jelas dari title-nya marketing communication gitu ya. Jadi ya udah komunikasi, karena dari dulu aku SMA gitu juga suka MC dan lain-lain. Jadi aku merefere ke situ aja gitu. Cuman ternyata pas aku ngelihat ke Binus dan lain-lain tuh ngelihat kalau misalnya banyak banget change yang bisa aku rasa tuh bisa ngedevelop skill aku dan juga ngebantu aku bukan hanya dari kuliahnya aja tapi juga praktikalnya gitu. Kayak gitu. Jadi makanya aku milih Binus, dan juga marketing communication-nya kan juga banyak ya. Ada PR, ada broadcast gitu. Nah, kemarin aku ngelihat banyak banget possibility dari sisi pembelajaran dan juga prakteknya, makanya aku habis itu pilih Binus dan makanya aku milih Markom. Itu sih sebenarnya sesimpel itu aja. Nah, Kak Garay, untuk dari pendidikan sendiri yang secara formal di Binus itu tadi kan, dan tentunya ada kegiatan-kegiatan samping yang lain tentunya menunjang juga. Nah, yang Kakak rasakan secara konkret gitu bisa disebut hingga akhirnya sangat menunjang pertama kali menapaki industri yang sedang Kakak jalani sekarang, yang kayak pertama kali yang Kakak rasain akhirnya wah ini ternyata berguna banget gitu ya, ada yang bisa diceritakan nggak? Pertama itu aku sudah tahu how to communicate with different people sih. Jadi memang waktu aku karir pertama aku di Apiary ini sebenarnya itu kan udah lebih banyak berinteraksi sama orang ya gitu. Jadi karena aku community manager gitu, aku mengembangkan komunitas. Nah, dan orang-orang kan berbeda-beda ya. Jadi itu sih, karena mungkin di kampusnya juga ketemu banyak orang, mulai dari semua UKM yang aku ikutin, kemudian himpunan yang aku ikutin, orang-orangnya kan berbeda-beda gitu. Jadi itu pertama yang aku rasain banget sih. Kemudian progres ke depannya itu kepake banget juga mungkin dari sekarang presenting skills-nya itu pertama, terus kemudian juga leadership-nya sih, itu yang paling kerasa banget dari sekarang. Jadi istilahnya tuh karena udah dilatih, jadi mungkin udah lebih pede-nya juga ada sih untuk menyampaikan sesuatu, untuk bisa lebih kritis dan lain-lain. Nah, berikutnya tadi kan kita sudah sempat sebut juga Apiary Academy. Nah, ini boleh dari Kak Garay nih boleh dijelaskan dulu Apiary Academy itu apa sih, dan sebenarnya visi dan misi dari Apiary Academy itu sendiri sedang menuju kemana begitu? Oke, jadi seperti namanya akademi ya, kita memang berfokus adalah di education, istilahnya seperti itu. Nah, tapi kita non-formal education, di mana kita memang fokus into product management. Kenapa? Karena kita melihat bahwa sebenarnya tuh, apalagi dunia startup ya, demand untuk PM role itu tuh banyak banget dibutuhkan. Tapi kalau misalnya kita research gitu, kemudian kita ngobrol sama PM expert yang udah ada di Indonesia, susah banget mencari orang-orang yang mempunyai dan memenuhi skill-skill yang dibutuhkan seorang product manager
gitu. Jadi memang kita fokusnya ke situ dengan objektif atau dengan visi adalah kita mau memunculkan dan juga kita mau memberikan talent-talent yang ready untuk menjadi seorang product manager. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan learning platform gitu, di mana kita menghubungkan antara mereka yang mau menjadi product manager itu ke product expert, yaitu product manager expert, dan juga dengan learningnya itu sendiri gitu. Jadi istilahnya kita ada video learning, kemudian kita juga akan ada intensive bootcamp. Jadi benar-benar training program yang banyak banget pilihannya, yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan, mulai dari fresh grade sampai dengan mereka yang mungkin udah experience gitu. Dan yang ditekankan lagi adalah karena PM product management ini nggak dipelajari atau didapatkan di kuliah gitu, nggak ada jurusannya, kemudian juga nggak ada mata kuliah yang fokus ke situ, mungkin ada sedikit project management gitu-gitu, jadi makanya kita mau memberikan itu ke produk enthusiast. Selain itu juga mungkin kita juga ada community gitu, jadi mungkin kalau misalnya yang belum masuk ke dalam ranah atau menjadi product manager, dengan adanya community ini kita harapannya bisa ngebantu mereka untuk bisa mendapatkan insight dari produk-produk manager lainnya gitu. Nah, ini kita mau bicara yang lebih dalam lagi, lebih serius, karena di dalam pekerjaan kakak ini saya baca-baca juga ada hubungannya sendiri juga dekat dengan kata ambisi gitu. Nah, dari kakak sendiri bagaimana nih kak, termasuk dalam kategori yang ambisius atau sebaliknya gitu, dan apakah ambisi ini menurut kakak adalah suatu hal yang positif banget hingga akhirnya dapat mengejar mungkin keinginan-keinginan ke depannya begitu? Oke, kalau ambisi sendiri mungkin aku lebih tipenya yang punya plan kali ya, yang kayak nge-planning 1 tahun ke depan seperti apa, terus kemudian 2 tahun ke depan seperti apa, dan juga nge-planning misalnya di dalam company aku tuh pengennya seperti apa gitu. Sebenarnya ambisi ada, cuman mungkin nggak terlalu banyak kali ya kalau misalnya aku ngerasa ke diri aku, jadi lebih ke ter-planning aja, tahu goalsnya mau apa gitu. Cuman nggak yang bener-bener istilahnya mempergunakan segala cara misalnya untuk mencapai itu, misalnya kayak gitu. Dan menurut aku menjadi seorang yang ambisius itu bagus sih, kalau misalnya aku lihat ya, karena pertama bisa ngedorong kita untuk cepet istilahnya mencapai goals kita itu sendiri gitu. Kita maunya apa, udah tahu istilahnya, udah punya bayangan ke depannya mau seperti apa, caranya mau kayak gimana mencapainya, dan juga bisa jadi lebih fokus gitu. Cuman yang buruknya mungkin kalau terlalu ambisi dan mempergunakan segala cara untuk bisa mendapatkan apa yang dipengen kali ya gitu. Jadi menurut aku ambisius harus ada, cuman ada kadarnya juga, dan bukan hanya ambisi aja, cuman harus tahu caranya gimana dan plannya yang jelas itu seperti apa. Berarti kalau misalnya saya mau tambah juga, berarti ambisi ini tergantung senjatanya digunain untuk apa ya. Kadang bisa jadi salah atau mungkin akhirnya jadi positif gitu. Jadi balik lagi ke teman-teman masing-masing bagaimana cara memprosesnya gitu. Oke, berarti kalau misalnya saya ubah dikit nih, berarti pertanyaan Kak Garay. Kalau untuk nilai-nilai yang kakak pegang sendiri sekarang ini pada saat bekerja atau berkarir, berarti kalau bukan ambisi secara keseluruhan, apa nih nilai-nilai yang mungkin bisa disebut? Kalau aku sesuai kenapa juga aku cocok di company yang sekarang, mungkin lifelong learning pertama kali ya. Jadi nilai yang aku dapatkan sekarang atau aku pegang sekarang adalah belajar terus, itu pertama. Terus kemudian jangan takut gagal dan trial apapun yang istilahnya ada di pikiran dan ide-ide yang didapatkan, istilahnya kayak gitu. Dan ketiga yang aku pegang terus juga adalah building network sih gitu. Jadi dari network itu bisa banyak banget dapat insight dan juga bisa mengembangkan diri, dan juga kalau di company pasti mengembangkan, tahu lah istilah caranya mengembangkan company seperti apa gitu. Itu sih paling 3 yang aku pegang. Mau nyambungin juga, berarti mau bertanya lagi. Tadi disebut memang cara untuk networking serta juga mengembangkan perusahaan masing-masing yang kita bekerja di situ gitu. Nah, kalau misalnya di sini sekarang kan zaman-zaman generasi milenial ini banyak banget ada sebutan-sebutan kayak kutu loncat. Nah, ini berarti kan kayak abis bangunin perusahaan ini pindah lagi, sering pindah tempat kerja lah bisa dibilang gitu. Nah, ini kalau misalnya dari Kak Garay sendiri terhadap fenomena ini bagaimana? Aku nggak bisa bilang sebenarnya itu salah ya, itu pertama menurut aku, karena menurut aku tujuan orang beda-beda, dan biasanya tujuan dari kasarnya putu loncat tuh juga adalah orang tuh tahu dengan cara putu loncat mereka bisa mendapatkan apa yang mereka mau, misalnya seperti itu. Nah, cuman kalau aku
lebih fokusnya adalah apakah aku bisa berkembang dan udah stuck atau belum, seperti itu sih. Jadi kalau misalnya setahun memang ngerasa udah stuck dan harus pindah, ya menurut aku pindah gitu. Cuman memang balik lagi juga, ada nggak sih istilahnya, mungkin udah stuck, tapi ada nggak sih istilahnya yang potensi-potensi yang masih bisa dimasukin dan juga bisa ngebantu kamu buat ngembangin diri kamu, istilahnya kayak gitu. Jadi kalau aku melihatnya, balik lagi juga tujuannya seperti apa dan apa yang mau dicapai. Istilahnya ya kalau misalnya ngomongin karir atau ngomongin dunia hidup buat kedepannya, mungkin orang tujuannya ada yang untuk dari misalnya maninya atau karirnya atau growth-nya, skill growth-nya atau gimana gitu. Jadi ya balik lagi itu beda-beda orang, misalnya goals-nya mau kemana, terus caranya seperti apa. Cuman menurut aku kalau kutu loncatnya baru beberapa bulan, menurut aku akan kurang banget mendapatkan ilmu-ilmu dari company tersebut sih gitu. Tapi biasanya kan kalau orang bilang 1 tahun aja udah kutu loncat ya sebenarnya gitu. Jadi ya intinya kalau misalnya ngerasa udah cukup ilmu yang diambil dari satu company, kemudian mau pindah, itu juga sah-sah aja sih menurut aku. Ya mantap. Nah, ini berarti buat teman-teman, jadi balik lagi ya, maksudnya balik lagi tujuan utamanya sebenarnya buat teman-teman sendiri juga mau bagaimana, tapi mungkin buat yang masih muda-muda kan kayak ya milenial memang pengen alasannya pengen cari-cari ilmu aja gitu ya, tapi balik lagi seperti yang tadi Kak Garay, jadi silakan jawab sendiri untuk teman-teman gitu. Nah, Kak Garay, ini untuk mahasiswa BINUS nih, kira-kira skill apa yang kira-kira mungkin perlu dipelajari untuk kedepannya? Nah ini mungkin berhubungan juga mungkin siapa tahu dengan leadership yang akan membekali berhubungan dengan keterampilan dan mindset yang berkembang, skill ini yang penting buat teman-teman. Pertama menurut aku communication itu masih paling penting, itu pertama. Kemudian yang kedua ada leadership, itu juga sangat penting. Ketiga menurut aku lebih ke critical thinking, itu juga perlu banget untuk difokuskan sih. Jadi supaya kita juga di company-nya kita saat kita bekerja itu kita selalu membiasakan untuk melihat dari segala area. Jadi kita tuh tahu dan juga kita tuh mampu dan kita mau untuk memberikan insight-insight dari cara berpikir kita tuh seperti apa sih, cara kita melihat suatu problem itu bagaimana sih gitu. Mungkin satu lagi harus problem solving-nya juga itu perlu banget sih, skills dari sisi problem solving itu sendiri. Oke, luar biasa Kak Garay ini. Walaupun hanya singkat ya teman-teman, tapi di sini banyak banget padat menurut aku ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan dari pembicaraan pada hari ini. Terima kasih Kak Garay sebelumnya udah dapat meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama kita di BINUS TV. Semoga sehat-sehat selalu ya di masa pandemi seperti ini. Semoga makin sukses lagi serta jenjang karirnya makin luar biasa. Oke, Smart Viewers, minggu depan siapa tahu nanti kita akan balik lagi, tapi nanti buat teman-teman terima kasih udah nonton. Bye-bye. Oke, itu dia ya, Vi. Obrolan kita ya. Betul. Tadi ya, kita bisa ngobrol sama salah satu alumni BINUS University. Tentunya pasti memberikan insight dan juga pengalaman ya untuk kita semua ya. Dan tadi itu baru ngasih potongan pendeknya. Yes, Masih betul. akan ada full versionnya buat teman-teman. Pokoknya langsung aja cek nanti. Akan diupload di YouTube channel kita di @binustv_channel. Oke. Nah, selanjutnya nih, kita juga masih memiliki informasi yang menarik. Ini adalah salah satu buah karya dari BINUSian ya. Betul. Kayaknya sih menarik banget ya, Tan ya. Tadi dari aku pribadi juga sudah denger dikit gitu kan. Nah, nanti sekalian kita nonton bareng-bareng untuk versi fullnya gitu ya. Oke, makanya buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap di BINUSian. BINUSian on screen.